Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Dwi Arianto dengan NIM 1902526092210. Di sini saya berasal dari offering M2 angkatan 2019 program studi pendidikan seni tari dan musik, konsentrasi musik Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjabarkan bagaimana aransemen dan komposisi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester mata kuliah harmoni yang dibimbing oleh Ibu Tutut Kristiati. Baik, sebelum memasuki penjelasan mengenai komposisi dan aransemen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu gambaran secara umum dari musik yang saya kerjakan. Untuk aransemen sendiri, saya di sini menggunakan 4 suara, yaitu yang pertama suara sopran, alto, tenor, dan bass. Hanya saja pada aransemen yang saya gunakan, saya tidak menggunakan suara vokal, tetapi saya lebih menggunakan instrumen karena saya kurang feel aja kalau menggunakan vokal gitu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen apa saja yang saya gunakan beserta perannya. Oke, di sini saya menggunakan instrumen pertamanya itu yaitu trompet, yaitu sebagai sopran. Trompet sebagai sopran, melopon sebagai alto, trombon sebagai tenor, dan tuba sebagai bassnya, gitu. Oke, langsung saja. Sebelum kita memasuki materi komposisinya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tangga nadanya. Untuk tangga nada aslinya yang saya gunakan, itu saya di sini menggunakan tangga nada bass, tangga nada bass. Untuk tangga nada bass sendiri, kenapa saya menggunakan tangga nada bass? Pertamanya, yang pertama, instrumen alat tiup, terutama trompet yang saya kuasai sendiri, seperti trombon, bariton, tuba, euphonium, dan lain sebagainya, itu menggunakan tangga nada natural. C sama dengan bass atau Do sama dengan bass. Ya. Selanjutnya, untuk lagu aslinya adalah lagu Pirates sendiri, merupakan yang menjadi background atau soundtrack dari film Pirates of the Caribbean, itu menggunakan tangga nada D. Oleh karena itu, di trompet sendiri saya transpose menjadi tangga nada bass. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Ya, baik, kembali lagi. Kita di sini akan membahas tentang bentuk-bentuk komposisi dari aransemen yang saya buat. Untuk bagian pertama, ini bagian A ya. Ini bagian A yang sindar. Ini merupakan bagian A, semua ini sampai ke sana nanti. Itu merupakan bagian A. Nah, dari bagian A ini sendiri, saya mengambil tema atau musik dari lagu Song of Bread and Chord, yaitu salah satu judul lagu yang dimainkan sebagai soundtrack dan sebagai background dari film Pirates of the Caribbean. Tanpa berlama-lama, ayo kita lihat permainan musik dari part A ini. Nah, seperti itu tadi. Baik, langsung saja. Pertama, pada bagian A saya membuatnya sebagai kesan drama pertama ya. Pertama membuat kesan drama, yaitu di mana cantus firmusnya saya menjadikan tenor yaitu trombon sebagai cantus firmus. Nah ini, ya ini juga. Nah itu sebagai cantus firmus. Nah pada cantus firmus ini pengiringnya yaitu adalah alto dari melofon dan tuba. Untuk nadanya sendiri, pada cantus firmusnya, di sini saya menggunakan nada A, yaitu nada La.
Kalau di trompet itu la. Pada nada A trompet ini, saya juga mengikut sertakan alto dan tubanya dan bassnya itu dalam bentuk nada A juga. Namun jika dibaca lebih detail, maka sebenarnya melofon ini berada pada nada mi, begitu. Karena do sama dengan F, begitu kan. Nah, sedangkan yang ini apa tubanya? Tubanya atau bassnya itu menggunakan nada yang sama, yaitu la. Hanya saja la-nya di sini saya bagi dua, la 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 atas dan yang paling bawah, la under octave kalau saya nyebutnya ya. Nah, setelah itu di sini saya lanjutkan, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari nadanya. Seperti yang kita ketahui bahwa lagu Breton Chord sendiri memiliki lirik seperti You us together, whose the colors are deep and bigger, never shall will die. Begitu. Nah, di sini saya mengambil lirik-lirik itu saya masukkan ke dalam tenornya. Saya masukkan ke dalam tenor. Nah, saya masukkan ke dalam tenor. Hanya saja lirik aslinya dengan aransemen yang saya buat, saya membuat lirik-liriknya itu mengambil nada dasarnya saja, alias maaf. Begitu. Nah, di sini saya mengambilnya itu saya contohkan. Nah, saya ambilkan dari garis belakang. Bisa. Oke, saya cepatkan dari sini dari garis belakang. Nah, saya jelaskan tadi. Yang dimana lagu aslinya aja. Tapi saya rubah. Nah, seperti itu. Menjadi lebih lambat, lebih long tone lagi. Lalu untuk bagian Never shot, nah itu yang merupakan yang paling menampakkan ya dari lagunya itu sendiri. Itu saya hanya mengambil bagian dari Never shot. Nah, ini pada nada ini. Da 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 mi fa mi ma gitu. Saya tidak mengambil never shall will-nya tidak saya ambil karena di sini saya mengambilnya dari langsung ke A-nya, dari wa-nya sendiri begitu. Nah, jadi untuk bassnya sendiri saya tetap menggunakan A untuk bassnya, hanya saja pada beberapa bagian seperti bagian ini, pada bagian C, ini kan sebenarnya bass, cuman dibuka menjadi C, ini juga naik ke C juga gitu. Jadi dari la 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 C C C gitu. Tetap. Jadi semuanya saya buat long tone mengikuti nada yang atasnya. Begitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian B. Ya, lanjut lagi. Kita akan memasuki tahapan pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah tahap B. Atau bagian B ya, maaf. Yang pertama, bagian B. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menunjukkan permainannya terlebih dahulu. Biar kita nggak bingung dan nggak ngerti, oh posisi harmoni kan kayak gitu ya.
Oke, ini dia. Nah, itu tadi adalah bagian dari B. Oke. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Sebelum memasuki bagian B tadi, saya tadi kan terdapat nada ini, nada long tone yang bersifat crescendo. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini bagian B saya hanya mengulang-ulang saja, hanya mengulang bagian satu, diulang lagi, bahkan lagi diulang lagi, hanya seperti itu, hanya menukar-nukar. Nah, sebelum itu saya akan menunjukkan ini dulu. Pada sopran 1 saya menggunakan nada A. Kenapa saya menggunakan nada A? Karena pada lagu sebelumnya bagian A itu juga menggunakan nada A alias la. Nah, di sini saya menggunakan la dalam bentuk oktav. Bentuknya adalah oktav. Nah, saya akan melingkari yang ini. Nah, kalau yang ini kan dibaca la sol la, la sol la sol. Nah, begitu kan. Nah, lalu ritme ini saya ulangi lagi. Nah, ritmenya kan sama. Hanya saja dari la saya turunkan ke fa, begitu, ke f, begitu. Nah, begitu. Sama halnya seperti sopran 2, sopran 1. Sopran 2 juga menggunakan ritme yang sama, hanya saja ini sebagai suara 2. Ketika sopran 1 menggunakan la, di sini saya menggunakan do oktav 1. Nah, kenapa saya menggunakan demikian? Karena pada penulisan trompet itu lebih banyak menggunakan kombinasi penulisan dua nada dengan jarak interval 1 antara 1,5. Begitu. Karena kalau menggunakan tiga nada yang membentuk suatu chord itu biasanya hanya digunakan pada saat-saat tertentu dan jarang kalau menurut saya. Nah, kenapa saya menggunakan do? Karena yang ini tadi do, atau bisa kita lihat di sini do. Nah, di sini do itu hanya berjarak 1,5 dengan la. Nah, di sini kan la. Nah, oleh sebab itu, ketika sopran 1 menggunakan la oktav 1, lah di sini saya memilih menggunakan do seperti itu. Sama halnya seperti yang ini, yang pengulangan dari sopran 2. Sopran 1, ketika sopran 2 menggunakan do, ya di sini juga menggunakan la seperti itu. La bawah maksud saya. Begitu. Nah, untuk selanjutnya pada bagian alto, saya akan melingkari bagian ini dan bagian ini. Nah, saya ganti warnanya. Saya akan melingkari bagian ini. Terus saya melingkari bagian ini. Alto dan sopran juga menggunakan kombinasi suara yang sama. Horn in F, horn in F-nya melopon itu sama dengan do, do-nya melopon itu sama dengan fa-nya trompet Inggris begitu. Jadi saya di sini menuliskan ini sebagai nada F, namun saya bacanya tetap do karena itu sama dengan do in bass kan begitu. Nah, ini F, lalu yang ininya adalah D, D-nya seperti itu. Nah, jika ini menggunakan D, maka ini adalah kombinasi dari yang pertama, yaitu do dengan re, seperti itu. Nah, misal ini do, misal ini kan saya menuliskannya sebagai do oktav. Ini kan do oktavnya dalam bentuk horn in F. Lalu maka yang ininya apa? Ininya la, begitu. Sama seperti ini, do dengan la, ini juga sama, do dengan la, dan seterusnya ini pun juga sama. Ini juga menggunakan kombinasi nada yang sama, do dan la, seperti itu. Nah, ritme yang ada pada alto itu diulang lagi pada tenor. Nah, pengulangan. Ritme yang sebelumnya digunakan tenor, bagian ini, bagian yang saya lingkari ini, yang saya oret, nah, itu diulang lagi pada bagian alto. Nah, namun tetap nada dan semuanya tetap berfokus tetap mengikuti pola dari
soprannya turun satu, semua juga turun satu, seperti itu. Nah, sedangkan untuk bass, di sini saya menulis pengulangannya di sini. Nah, ini pengulangan ya. Maaf, kurangan. Ini pengulangan. Kedua ini pengulangan. Yang pertama menggunakan la, pengulangan seperti sopran. Yang kedua menggunakan fa. Jadi yang misalnya kalau yang atas la 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 sol la sol maka yang di sini juga menggunakan nada dasarnya saja, tidak perlu mengikuti pola atau ritme atau nada yang naik atau ikut naik, nggak perlu. Jadi sini hanya mengambil dasarnya saja. Misal saya ambil la so fa, sorry, la so fa, seperti itu. Jadi hanya da ta 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 ta. Nah, seperti itu. Berhenti atau nyendat. Nah, seperti itu komposisi yang saya gunakan pada bagian B. Selanjutnya kita bergeser sedikit, masih tetap bagian B, cuma hanya kita akan melihat bagian dari jembatan, bagian akhir B, serta jembatan yang menjembatani menuju B itu tadi. Nah, di sini saya menggunakan beberapa teori, sebenarnya teori penggunaan nada. Ketika yang di sini berakhir di mi dan saya ingin misalnya nada akhirnya itu berada di do oktav 1, do oktav 2. Nah, ini kan do oktav 2. Do oktav 2 dalam trompet. Maka saya mengandaikan jadi dari mana dulu ya saya harus memulai nada untuk 4 ketukan dan 2 ketukan untuk naik, begitu. Yang ini kan 1 1 1 1 3 4 5 6 begitu. Nah, dari sini saya melihat bahwa not yang paling bisa untuk digunakan itu adalah not re atau fa. Nah, seperti itu. Jika menggunakan fa maka terlalu tinggi, jatuhnya nanti bukan ke do oktav 2, maka jatuhnya akan bisa ke mi oktav 2. Maka karena itu saya turunkan ke re. Untuk re mi fa sol la le do. Nah, seperti itu. Itu fungsinya seperti ini. Saya menulisnya berdasarkan hal itu. Sedangkan sopran 2 saya menuliskan juga hal yang sama seperti teori yang sebelum saya gunakan tadi. Jika yang atas menggunakan re, maka sopran 2 satu tingkat di atasnya, namun jarak sopran 1 dan sopran 2 itu terpaut setidaknya 8 nada. Begitu. Jadi yang sini oktav, yang sini natural, begitu. Kenapa di sini re? Kenapa di sini harus oktav? Ya sebenarnya pengen tinggi aja gitu. Saya pengen menggunakan nada yang tinggi karena sopran juga kan. Sopran enak kalau nada tinggi. Sedangkan di sini rumusnya itu sama. Ini juga re. Nah ini juga re. Ini juga fa, mi kan mi. Terus ini masih sama. Ini juga fa. Nah, di sini baru terjadi perubahan. Yang di atas ini adalah lale, maka yang di sini adalah re. Nah, seperti itu. Interval dalam pembentukannya adalah seperti itu yang saya gunakan. 2 nada. Sama seperti penggunaan nada kadens. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk selanjutnya sama seperti sopran, alto juga menggunakan teori penggunaan nada yang sama, di mana di sini juga menggunakan ri, tapi ini dalam bentuk suara 2 ya, jadi suaranya itu agak low gitu, agak nggak mengikuti, tapi mengharmonikan suara yang atasnya gitu. Jadi misal mi fa sol la le do, nah di sini dia justru turun gitu loh. Nah di sini ya kan di sini penulisannya itu kan dari le malah dari le.
kebalikannya yang ini, kebalikannya sopran 1 begitu. Nya anu loh, yang nya apa, ice-nya xylophone maksud saya. Nah, sedangkan tenor dan bass menggunakan yang sama, penulisannya sama, tetap, tapi dalam penggunaannya dia menggunakan re oktav dan re apa, maaf bukan re oktav, re tenor dan re natural dari tuba, dari bassnya, seperti itu. Nah, maka didapatlah pada saat klimaks, ini klimaks yang long tone 8 bit ini klimaks. Nah, ini klimaksnya. Klimaksnya ini mendapatkan nada kombinasi dari do, sol, do, saya coret, do, sol, do oktav 2 dan sol oktav 1, do oktav 1, do natural, do oktav 1, do seperti maaf ya, ini oktav 1 ya, ini do, begitu ya. Mungkin agak membingungkan tapi ya yes, ya seperti itulah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian C. Oke, sekarang kita memasuki tahap akhir, yaitu dari puncak lagu aransemen yang saya buat. Di sini baru nampak, baru kelihatan lah wes. Oh, ini tipe lagu ini. Oh, ini tipe lagu ini. Oh, nah di sini kita akan melihatnya. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan terlebih dahulu permainan musiknya dari ber-23. Nah, seperti itu tadi. Di sini baru nampak ya lagu-lagunya. Oke, baik. Kita langsung masuk ke pembahasan. Seperti yang sebelumnya, nada-nadanya juga banyak menggunakan dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa di sini juga tetap menggunakan nada A yang pertama. Sebentar, saya keluarkan pensilnya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Nah, di sini, nah kalau maaf ya, sebelumnya saya memberikan pengarahan lagi, menjelaskan lagi. Kalau di clef biasa, clef piano dan lain sebagainya, ini merupakan nada sol kan, nada sol. Tapi karena ini tangga nadanya bass, maka saya menyebutnya pada bagian ini adalah bagian nada A, apa? Ya nada A gitu, atau la-nya di sini. Jadi pada bagian ini saya menggunakan bagian yang pertama, ini pengulangan ya. Ini saya sebut pengulangan satu, yang ini pengulangan juga. Nah, bedanya apa? Mari kita lihat. Yang pertama, pengulangan ini, pengulangan yang pertama itu menggunakan pengulangan 2 kali, alias menggunakan not 1/8 juga. Jadi di sini masih do si re la, masih do si re la, do si sol, do si sol, la fa re, begitu kan? Sama halnya kayak ini juga. Masih do. Nah, bedanya di sini. Kalau yang ini menggunakan not 1/8, di sini menggunakan not 1/16. Nah, kenapa demikian? Nih, saya pengennya dari pertama masih do si re la, do si sol, do si sol, la fa re, masih do, berubah menjadi masih do, nggak bisa kayak gitu. Nah, oleh karena itu berubahnya menggunakan nada seperti itu. Selanjutnya sama halnya seperti prinsipnya juga sama, bass juga sama seperti itu. Sama di sini juga menggunakan lasido sama lasido, lasido, do, seperti itu. Jendak-jendak. Lasido, do, 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 do,
seperti itu. Dia menggunakan nada yang sama, yaitu menggunakan do dan la. Kenapa? Karena menggunakan do dan la, karena dominan di sini tadi. Dominan pada tenornya itu juga banyak menggunakan do, menggunakan do lagi, menggunakan do lagi, menggunakan do, menggunakan do, menggunakan do, nah menggunakan do. Do itu bass ya, maksud saya do-nya sama dengan bass begitu. Nah, begitu. Jadi banyak menggunakan nada do dan la. Sedangkan la itu do si re, la, do si sol, do si sol, la lagi. Nah, karena itu saya lebih memilih menggunakan do dan la seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum itu saya menjelaskan bagian ini. Closing. Maaf, coret. Nah, close bagian ending dari satu pengulangan ya. Di sini saya membuat endingnya, yaitu di sini nadanya adalah do si sol la fa sol mi do re seperti itu. Nah, dari nada itu dapat apa ya, diibaratkan itu sebenarnya kan nada morden gitu kan, dari nadanya kalau biasa di trompet itu nah seperti itu. Nah, kalau ini sama, tapi hanya saya perlambat dan saya perjelas saja seperti itu. Nah, seperti nah, seperti itu. Itu yang saya minta. Setelah itu, ini saya sebut dalam bentuk satu ya. Izinkan saya ini dalam bentuk satu frase. Nah, satu frase diingat. Nah, frase ini nanti akan saya ulangi lagi. Namun, cantus firmusnya berubah menjadi dari tenor ke sopran. Seperti halnya yang tadi, ini juga saya ulangi. Nah, bisa dilihat hijau, warna hijau. Nah, ini juga merupakan pengulangan. Nah, pengulangan dari nada dari permainan yang sebelumnya, ritmenya sama, nadanya sama, hanya saja di sini ditambahi alto sebagai penindak lanjut atau penambahnya. Jadi ketika sopran itu berbunyi nah, altonya berbunyi seperti itu. Nah, nadanya seperti itu. Jadi ibaratnya alto ini sebagai nimpali atau bahasanya itu, kalau saya buatnya itu biar lebih ya pengiringnya aja gitu. Ibaratnya counterpointnya kontrapongnya. Nah, sopran sebagai counterpointnya seperti itu. Nah, counterpoint di sopran, counter firmus di sopran. Nah, ini pengiringnya seperti itu. Jadi ini fungsinya pengiring juga. Baru sama halnya dengan tenor. Tenor juga mengiringi, hampir mirip dengan alto, hanya saja dia lebih memainkan nada-nada standarnya. Ritmenya juga sama seperti yang sopran. Cuman kalau alto kan lebih nah seperti itu. Seperti ibarat kayak ada bunyi-bunyi yang ada yang mengiringi gitu loh. Nah, sedangkan bassnya juga tetap saya menggunakan do, la. Cuman di sini saya menggunakan la dengan mi. Nah, la dengan mi. Kenapa saya menggunakan la dengan mi ya? Karena sudah ada sopran gitu. Jadi saya mencari nada apa yang cocok gitu. Nah, ketemunya nada mi yang bawah. Begitu. Nah, sama halnya seperti yang tadi, ini bagian endingnya. Nah, ini bagian ending. Nah, bagian endingnya juga sama. Semua memainkan nada yang sama, ritmenya sama, polanya sama, nadanya juga sama. Seperti itu. Ya, kecuali nah, pada bagian setelah dimainkan oleh
tenor, lalu diulang lagi cantus firmus berubah ke sopran. Nah, pada bagian sopran ini ada yang namanya saya membuat jembatan bridge. Ya, ini jembatannya. Karena kenapa saya ingin membuat jembatannya? Karena saya ingin membuat morden dan beberapa nada combine nada tinggi gitu. Nah, ini jembatannya. Jadi kalau sebelumnya itu balik ke balik itu lagi. Nah, kalau di sini setelah apa sopran masih begitu. Nah, itu ini saya buatnya dari sini. Nah, sama halnya seperti sopran 1, sopran 2 juga menggunakan pola ritme yang sama, polanya sama, ritmenya cuma nadanya yang diambil berbeda. Ketika yang sopran 1 mengambil la si re, nah yang sopran 2 mengambil la si 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 si. Nah, seperti itu. Kenapa mengambil si? Ya kita karena saya menggunakan dua nada lagi, dua nada dari sini. Nah, jaraknya adalah interval 1,5 seperti itu. Karena kalau menggunakan interval apa 2 itu untuk brass menurut saya kurang enak. Nah, misal di sini nadanya kan re, berarti interval 1,5-nya kemana ya ini? Ke si, yang paling enak ke si. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa kok nggak milih ke F, ke Fa gitu misalnya? Karena ketinggian gitu, kurang enak. Seperti itu. Nah, baru setelah dari jembatan ini bergerak diulang lagi. Nah, ini sama ini juga bentuk pengulangan sebenarnya. Bentuk pengulangan dari sopran yang ini. Nah, hanya saja nadanya saya naikkan untuk mendekati nada morden yang ini. Nah, mendekati nada morden yang ini. Begitu. Jadi misal la si C apa la si D gitu. La si D re, la si D re, la si D re, begitu. La si D re, nah ini. Nah, seperti itu penulisan yang saya gunakan dan penulisan yang saya gunakan. Untuk bass ini juga sama dengan tenor ya, sama dengan alto juga, ritmenya nadanya juga sama seperti itu. Oke, sekarang kita bergeser ke bar selanjutnya. Ke bagian morden. Kenapa saya ingin menggunakan morden? Karena saya suka gitu dengan permainan morden-morden seperti yang banyak dimainkan oleh Arturo Sandoval seperti itu kan, dia kan banyak menggunakan morden seperti itu. Ya itu saya suka aja gitu. Dan ini menurut saya itu permainan seperti itu lebih berkelas gitu dalam permainan musik brass begitu. Nah, seperti ini permainan ini menggunakan mordennya, menggunakan tangan nadanya juga sama seperti itu. Hanya saja ini saya tambahi ketika ini mengambil ini kan do. Nah, seperti itu di sini juga sama. Cuma di sini ditambahi not kedua adalah di sini ada sol, ada la lagi, ada la dan sol seperti itu. Itu untuk nada ibaratnya itu imbang kalau menurut saya itu seperti itu. Ya, tapi kenapa kok suara sopran duanya kok nggak dipakai buat jadiin lasolnya yang ini? Ya karena satu, kalau trompet itu permainan brass itu sebenarnya butuh banyak orang ya, saya ulangi lagi, butuh banyak orang. Jadi penulisan yang saya gunakan ini sebenarnya juga tidak hanya dimainkan sekedar oleh 5 orang, ini bahkan bisa dimainkan oleh 7 atau 8 orang. Misalnya terutama pada permainan long tune seperti ini. Nah, itu permainannya tidak mungkin orang dari awal sampai akhir sampai ke bagian yang ini itu main terus gitu loh, nggak mungkin. Itu maksudnya mungkin saja, cuman itu terlalu sulit karena pernapasan nggak kuat gitu. Bukan nggak kuat karena
nggak kuat nada tinggi, tapi sudah habis duluan gitu loh. Karena itu permainan-permainan seperti ini saya menggunakan do-nya double, ada yang do oktav 1, ada yang do oktav 2, terus ada yang pakai do sama dengan F, ada yang pakai itu, ada yang pakai do sama dengan ini. Nah, intinya adalah itu tadi begitu. Nah, selanjutnya setelah mencapai modern, nah selanjutnya kantus verbus berubah lagi. Dari yang pertama itu adalah tenor, yang kedua adalah sopran, sekarang yang terakhir adalah ke alto. Nah, kantus verbusnya berubah ke alto. Seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ada nada berhentinya. Nah, seperti itu. Nah, itu hanya pengulangan saja, bentuk pengulangan saja. Dan fungsi sopran berubah menjadi pengiring altonya seperti itu. Nah, ini pengiring. Ketika soprannya yang altonya cukup. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan bass juga mengambil downbeatnya saja. Nah, seperti itu. Hanya mengambil seperti itu. Apa sela-selani lah bahasanya seperti itu. Selanjutnya saya geser lagi. Nah, di sini terdapat yang namanya jembatan lagi menuju ending. Nah, endingnya itu ini. Nah, ini endingnya. Ini jembatannya, ini endingnya yang saya ulang ini endingnya. Gitu. Nah, pada jembatan ini saya ingin menggunakan nada yang lebih tinggi daripada nada long tone sebelumnya, yaitu nada mi oktav 2 dalam trompet. Yaitu jadi jembatan yang saya gunakan adalah nada dari mana dulu begitu. Maka di sini saya pilih jika yang soprannya sebatas di do oktav 1, maka di sini saya menggunakan jembatan long tone pertama, lalu ini juga termasuk, bagi saya ini juga termasuk jembatan gitu loh, sebelum ke klimaks yang ini, karena bagi saya klimaksnya yang ini gitu. Nah, sebelum itu kita lihat, nah ini kan do 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 apa do 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 do. Nah, seperti itu kan. Maka pas apa bagian ini itu maka notnya adalah saya memilih do re mi la sel. Nah, do re mi la sel. Nah, seperti itu. Di sini ini merupakan jembatan do re mi la sel. Ketika yang sopan satu menggunakan do re mi la sel, nah seperti teori yang saya sebutkan pertama, sopran 2 menggunakan la, gitu. Jadi penulisannya itu seperti ini. Nah ini la, ini apa atasnya yang si seperti ini, terus yang ini apa ini juga di sini. Kalau ini berarti di sininya do kan. Nah, seperti itu. Tapi yang bagian yang sopran 2, not yang ini saya turunkan gitu. Yang sebelumnya itu la apa si ke la, si dan la itu saya jadikan si-nya si bawah. Gitu, si natural. Nah, terus habis itu ini juga sama. Ini juga sama dengan apa? Sopran 2, kalau ininya kosong, saya kosongin karena ini bagi saya jembatan ini epic lah gitu. Nah, selanjutnya baru kita ketemu dengan long tone-nya sel bertemu dengan mi, sel dengan mi, baru ketemu dengan 4 nada. Setelah 2 nada kita combine menjadi 4 nada gitu. Dari sol sama sel berubah menjadi
mi, sol, si, dan do seperti itu. Dan lalu bergerak ke sini, bergerak ke sini. Nah ini chordnya bertambah lagi. Chordnya tetap empat apa maaf tiga nada sorry tiga nada. Tapi dalam bentuknya dia yang sol itu naik ke si, yang do naik ke mi gitu. Jadi nada yang ditemukan adalah nada E, nada terus B, habis maaf B apa nada mi, nada si, habis nada si adalah nada mi lagi. Ya, seperti itu. Sama, yang ini juga sama. Nah, hanya saja yang tuba atau bass itu menggunakan nadanya sama, tidak ada perubahan karena saya ingin mencontohkan pergerakan nada itu misalnya kayak gini ya. Jadi kurva itu enggak sama-sama naik gini tapi gini. Uh, nah, yang bawah ini tuba, jadi tetap tetap standar. Yang apa sopranya tambah naik gitu, tambah oh gitu. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Oke, sebelum saya tutup, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat permainan dari awal sampai akhir. Oke, let's go. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Ibu Tutut dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.